Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, sore untuk Pak Hanif selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Gabriela Krismaditya Putri Mawarni dari kelompok bersama Tanti Indah Pratiwi. Saat ini saya bertujuan untuk memaparkan proposal kelompok kami, yaitu mengenai riset yang akan kami lakukan 8 bulan ke depan. Seperti judul yang tertera pada layar, program ini bertujuan untuk menciptakan pot tanaman gantung berbahan ramah lingkungan dengan sistem katrol. Mengapa program ini dibuat? Sebagai masyarakat yang melewati masa pandemi ini, kami mengamati bahwa banyak masyarakat yang bekerja di rumah atau work from home saat ini banyak meluangkan waktunya untuk bercocok tanam, berkebun, atau mengoleksi tanaman-tanaman hias. Salah satu tanaman hias yang sering digunakan sebagai pajangan atau dekorasi adalah tanaman gantung. Namun seringkali perawatan tanaman gantung ini sangat merepotkan orang-orang karena dia harus ditanam di tempat yang tinggi. Dari pengamatan kami, pot tanaman gantung sebagai wadahnya yang harus ditempatkan di tempat tinggi justru akan menyulitkan pengguna, terutama lansia, karena mereka harus menaiki kursi atau tangga untuk menyiram tanamannya. Maka dari itu, kami ingin membantu mereka dengan cara membuat sebuah pot yang memiliki sistem katrol yang dapat mengatur ketinggian agar lebih fleksibel. Selain itu, masalah kedua yang kami temukan adalah bahan plastik yang tidak ramah lingkungan. Walaupun tujuannya baik untuk bercocok tanam, tapi pot plastik dapat merusak lingkungan bila sudah rusak. Maka dari itu, kami ingin mengganti bahan pot ini menjadi bahan yang ramah lingkungan dan tahan lama. Selanjutnya, saya akan meluruskan kembali kedua tujuan kami, yaitu yang pertama untuk memudahkan pengguna dalam bercocok tanam dengan adanya inovasi sistem katrol pada pot tanaman gantung kami. Yang kedua, untuk mendukung pelestarian lingkungan dengan menggunakan bahan ramah lingkungan dan tahan lama. Selanjutnya adalah ukuran capaian keberhasilan riset kami. Yang pertama, kami berhasil merancang inovasi model pot tanaman gantung menggunakan sistem katrol. Yang kedua, kami berhasil menemukan bahan alternatif pengganti yang ramah lingkungan dan tahan lama. Yang ketiga, kami berhasil mengimplementasikan produk dan melakukan publikasi ilmiah di jurnal nasional. Selanjutnya adalah metode yang akan kami gunakan. Yang pertama adalah metode studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dari buku, jurnal, catatan, maupun laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan. Yang kedua adalah metode eksperimental. Metode eksperimen yang berarti menguji efektivitas dan efisiensi dari suatu pendekatan atau metode. Dalam hal ini, metode eksperimen ini akan kami gunakan untuk mencari bahan dasar yang sesuai untuk pot kami, serta untuk mencari sistem katrol yang paling efisien. Yang ketiga adalah studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang terfokus pada suatu kasus tertentu dan dianalisis secara terperinci sampai kasus itu tuntas. Dalam hal ini, kasus yang kami maksud adalah masalah pot gantung itu, serta masalah lingkungan yang disebabkan oleh pot plastik. Selanjutnya, fokus penelitian. Seperti tujuan kami, fokus kami ialah untuk menemukan pemecahan masalah terhadap kasus yang kami sebutkan sebelumnya, dengan menemukan model atau sistem katrol yang efisien dan menemukan bahan dasar ramah lingkungan sesuai untuk pot ini. Dalam sebuah perencanaan, pasti terdapat target dan timeline. Berikut adalah timeline kami selama 8 bulan ke depan. Bulan pertama, yaitu April, target kami adalah pengajuan proposal penelitian. Kemudian bulan Mei, kami memfokuskan pelaksanaan survei dan studi kasus secara langsung yang dilanjutkan dengan analisis dan identifikasi masalah. Bulan Juni sampai September, kami memfokuskan riset untuk mencari bahan alternatif yang ramah lingkungan, kemudian dilanjutkan dengan riset dan uji coba sistem katrol. Bulan Oktober sampai November, kami berfokus pada perancangan model pot gantung secara utuh.
Bulan November sampai Desember sebagai bulan terakhir yang digunakan untuk implementasi produk. Berikut adalah flow diagram kami. Input kami berupa latar belakang, tujuan, ukuran capaian, dan metode. Kemudian dilanjutkan dengan proses observasi, survei, analisis, identifikasi masalah, riset, perancangan model, serta implementasi produk. Kemudian output kami berupa produk jadi yang dapat dipasarkan. Selanjutnya adalah rancangan anggaran biaya kami. Untuk biaya survei, alat, dan akomodasi, kami beri budget sebesar 1,9 juta rupiah. Untuk biaya bahan baku dan biaya bahan eksperimen sebesar 810.000 rupiah. Untuk biaya jasa tukang per hari dengan total 1 juta rupiah. Dari rancangan anggaran biaya di atas, kami mendapat total biaya sebesar 3.710.000 rupiah. Dengan adanya produk ini diharapkan kami dapat memudahkan pengguna dalam bercocok tanam dan membantu untuk melestarikan lingkungan. Sekian pemaparan proposal dari saya. Kami harap produk yang kami buat ini dapat memudahkan pengguna dalam bercocok tanam serta melestarikan lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.